Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama barakta wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azimah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya khatib mengajak, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah dan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selamat di dunia dan di akhirat nantinya. Dan tak lupa pula khatib mengingatkan, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Seperti judul khutbah kita pada kesempatan kali ini ialah takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khairukum, siapa yang paling baik di antara kamu, azqakum, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqanal insan, kami ciptakan manusia, min nutfatin, dari sperma, amsajin, yang kami campur dengan sel telur sel opum, summa labtalihi, lalu kami uji dia, wa ja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia bisa mendengar, kami jadikan dia bisa melihat. Dia sebelumnya yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi ketika ruh sudah ada di dalam jasadnya, muncullah hawa nafsu dan keinginan. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu biologis, nafsu kekuasaan, nafsu politik, yang membuat dia jatuh ke tempat yang paling rendah. Summa radadnahu asfala safilin. Tapi ingat, ketika dia ada rasa takut kepada Allah, ketika ada rasa takut itu dalam hati, maka dia diangkat Allah setinggi-tingginya. Allah berikan dia, waliman khafa wa qama rabbihi zannatani, orang-orang yang takut kepada Allah, Allah berikan mereka balasan 2 surga. Dunia sudah berada di dalam surga. Iza marartum biryatil jannah, kalau kamu taman-taman surga, marta'u, maka makan minumlah kamu di taman surga itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah surga itu di akhirat? Mana ada di dalam mana ada di dunia surga? Ada. Majelis zikir, majelis zikir. Ketika mendengar kalimat Allah disebut, ketika mendengar ayat-ayat Allah berkumandang, ada rasa takutmu kepada Allah. Bersyukurlah, berarti kau lebih baik dari hari kemarin. Tapi bila itu hanya sekedar di luar fisik saja, tak masuk ke dalam, perlu kau pikirkan jamaah Jumat. Ternyata laknat Allah bukan dalam bentuk kemiskinan. Orang miskin belum tentu terlaknat. Laknat bukan dalam bentuk kesakitan,
Orang sakit belum tentu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Man asaba min musibahihatin, apa yang terjadi musibah yang terjadi pada dirimu, yang jadi di alam semesta, boleh jadi ada hikmah-hikmah di baliknya. Ada hikmah-hikmah di baliknya. Mayasibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala saukin yas'aluha. Penyakit, gundah gulana, susah hati, bahkan duri yang menusuk tapak kaki belum tentu laknat. Boleh jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita di masa yang lalu. Tapi yang kita khawatirkan adalah ketika tak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala walau sedikit pun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana sebenarnya rasa takut itu? Apakah di mata? Apakah di telinga? Apakah di otak? Apakah di kaki? Sesungguhnya rasa takut itu ada di dalam segumpal bagian dari tubuh. Ala fil jasadi mutra. Ketahuilah, di dalam jasad itu ada segumpal, segenggam, ada sekepal. Kalau yang sekepal itu baik, maka seluruh tubuh ikut menjadi baik. Wa ija fasadan, kalau yang segempal itu dia rusak, maka yang lain juga ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Ketahuilah, laknat Allah pertama kali turun ke dalam hati kita. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hatinya. Kalau sudah hati terkunci, maka dia akan menular ke telinga. Wa ala sam'ihim, kalau sudah telinga tersumbat, maka dia akan menjalar ke mata. Wa ala absarihim risawah, mata mereka akan ada pembalut, penutup, sehingga telinga tak lagi dapat berfungsi, sehingga mata tak dapat lagi mengambil pelajaran. Sempurnalah penderitaan. Summun, bukmun, umyun, peka, tuli, bisu. Telinga tak mendengar, mata tak mengambil pelajaran. Berapa banyak melihat orang susah. Berapa banyak orang yang melihat orang susah tapi tak bersusah hati melihat orang susah. Berapa kali mendengarkan pekik tangis teriakan orang miskin, tapi tak ada rasa simpati di hatinya, tak ada rasa empati di hatinya. Kenapa? Karena telinga sudah tersumbat, mata sudah tertutup. Summun, bukmun, umyun, pahum. Diulang dua kali, kilun, layar jiun. Mereka tak pernah mau berpikir, mereka tak mungkin kembali ke jalan kebenaran. Oleh sebab itu jamaah, mari kita bersyukur. Mari kita bersihkan yang segumpal itu, ialah hati, dengan menjawab seruan azan. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulut menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita usahakan dia masuk ke dalam hati kita. Kita masuk ke dalam tempat berwudu, kita basuh kedua tangan kita. Saat itu terasa dosa-dosa mengalir dari ujung jari jemari tangan kita. Saat air dimasukkan ke mulut dan ke hidung, keluarlah dosa-dosa lidah kita. Saat air dibasuhkan ke muka, keluarlah dosa-dosa dari kelopak biji mata. Saat air mengusap kepala, keluarlah dosa sampai ke lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, maka keluarlah dosa dari celah-celah kuku kaki. Fisiknya bersih, batinnya ikut bersih, tapi dia tetap katakan kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pengakuan kepada Allah, mengaku di hadapan Rasulullah. Setelah itu memohon, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Kemarin aku tidak baik, hari ini aku ingin menjadi orang yang baik ya Allah. Masukkan aku ke dalam orang yang baik. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang mensucikan hati Allah dari hasad, dari ria, dari sam'ah, dari takabur, dari merasa diri paling mulia. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang di dalam hatinya misqala habbatin min khardalin min gribrin, ada sombong, ada rasa sombong sebesar biji sawi. Waj'alni minal mutatahhirin, masukkan aku ke dalam orang-orang yang mensucikan hati Allah. Waj'alni min ibadikas solihin, jadikanlah kami ya Allah
termasuk orang-orang yang soleh ya Allah. Bersimpuh sujudlah di hadapannya. Saat itu kau menjadi orang yang paling baik, hari ini daripada hari kemarin. Walaupun di daerahmu kau termasuk orang yang miskin, walaupun di lingkunganmu kau termasuk orang yang tak ada kuasa, tak ada jabatan apa-apa, tapi di hadapan Allah, ja'alnakum khalaqnakum bin nafsi wahidah wa ja'alnakum su'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku berbangsa-bangsa, tapi yang paling mulia di hadapan Allah, yang paling mulia di hadapan Allah, inna akramakum Allah. Yang paling mulia bukan yang paling tinggi jabatannya, yang paling mulia bukan yang paling banyak hartanya, yang paling mulia ketahuilah akramakum indallah azqakum. Orang yang paling takut, orang yang paling ada rasa khawatir di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah aku termasuk hamba yang diridai Allah Subhanahu wa taala, yang selalu terucap dari lidahku, Ilahi anta maksudi, engkau yang aku maksud ya Allah, wa ridhoka matlubi, ridhomu yang kucari ya Allah. Apapun yang kulakukan hari ini, apapun yang kulakukan seterusnya, apapun jabatan yang akan ada, yang aku ada di dalamnya, maka sesungguhnya itu hanya untuk mencari ridhomu ya Allah. Umat ini dikatakan umat terbaik, ketahuilah, bukan karena masjidnya besar. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena pergi ke Mekah setahun 2 kali. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya merdu membacakan Al-Quran. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya lantang menyampaikan khutbah. Tapi umat ini dikatakan terbaik, kuntum khairu ummah, kamu umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, kalau kamu sanggup mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, kalau kau sanggup melarang perbuatan yang mungkar. Yang sanggup dengan tangannya, yang sanggup dengan kekuasaannya, yang sanggup dengan jabatannya. Man ra'a minkum munkar, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyukhairu biyadihi, robah dengan tangan. Ketika tanda tanganmu masih berlaku, ketika kekuasaan ada dalam genggaman tanganmu, pakailah dia untuk menegakkan agama Allah. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah menerima jabatan. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah menerima kekuasaan tapi tidak dipakai menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.